Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini Miss akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian bisa perhatikan di halaman 99, 112, dan 127 di buku paket kalian. Oke, yang pertama, pencernaan pada manusia itu ada dua prosesnya. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik, di mana bahan makanan yang besar itu diubah menjadi bahan makanan yang lebih halus atau lebih kecil lagi, di mana pencernaan secara mekanik ini dibantu oleh gerakan alat pencernaan, misalnya gigi ketika mengunyah makanan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pencernaan secara kimiawi, di mana bahan makanan yang kompleks dirubah menjadi bahan makanan yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, alat-alat pencernaan manusia apa saja? Kita mulai. Ada mulut. Di dalam mulut itu terdapat gigi, kemudian ada lidah, dan ada enzim petialin. Apa fungsinya? Kalau gigi ini berperanan dalam proses pencernaan mekanik, di mana gigi pada manusia ada 3. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Yang ketiga, ada gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah, apa fungsinya lidah? Lidah itu berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan dan membantu ketika mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Nah, selanjutnya setelah dari mulut, makanan masuk di dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan, di dalam kerongkongan itu terjadi proses gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan, mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya, di lambung proses apa yang terjadi? Nah, di lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik, di mana otot-otot dinding lambung ini bekerja untuk mencerna makanan, dan juga proses pencernaan secara kimiawi, di mana dibantu oleh 3 enzim, yaitu asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mengasamkan makanan, membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian yang kedua, di sana ada pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan terakhir ada renin. Renin berfungsi untuk mengubah atau mengendapkan protein susu menjadi kasein. Nah, selanjutnya kita ke usus halus. Di dalam usus halus secara umum terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yeyunum, dan ileum. Nah, dalam duodenum ini ada enzim yang membantu proses pencernaan makanan, yaitu yang pertama ada tripsin. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian ada lipase, mengubah asam lemak, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya dari usus halus, di sini makanan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan garam mineral. Selanjutnya dari usus besar makanan menuju ke anus, dan di anus ini kemudian makanan akan dikeluarkan berupa yang namanya feses. Nah, itu adalah organ-organ atau alat-alat pencernaan yang ada pada manusia. Kemudian, ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan organ pencernaan, ada beberapa gangguan pada organ pencernaan yang bisa kita alami. Misalnya, yang pertama, MAH. Ada yang pernah mengalami MAH? Mungkin sudah tahu bagaimana ciri-cirinya. Ya, MAH itu disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Biasanya perut melilit, perih, kemudian kembung. Kemudian berikutnya ada yang namanya diare. Diare ini bisa disebabkan karena makanan yang kita makan itu mengandung kuman penyakit, atau makanan yang kita makan itu kotor. Kemudian ada sembelit. Sembelit ini susah buang air besar. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya alat pencernaan kita menjadi sehat? Caranya adalah kita yang pertama makan makanan sehat bergizi seimbang. Kemudian olahraga teratur, istirahat. Nah, apa itu makanan yang sehat dan bergizi seimbang? Makanan sehat bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Zat-zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh dan dari mana kita bisa mendapatkannya? Yang pertama ada karbohidrat.
Karbohidrat ini sangat penting sebagai sumber energi untuk kita. Apa saja sumber makanan yang mengandung karbohidrat? Contohnya ada nasi, kemudian ada jagung, ada ubi, kemudian ada roti juga dan kentang. Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang sudah rusak. Kemudian protein ini ada dua jenisnya. Yang pertama protein nabati bisa kita dapatkan dari tumbuhan. Yang kedua ada protein hewani dari hewan. Kalau protein nabati ini misalnya dari kacang kedelai, kemudian bisa juga dari kacang hijau, itu yang kacang-kacangan. Kemudian kalau yang protein nabati ini bisa dari telur, kemudian bisa juga dari daging. Nah, next berikutnya ada lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi, kemudian bisa juga melindungi bagian-bagian tubuh manusia. Dari mana sumbernya lemak? Sama dengan protein, lemak juga ada dua, lemak nabati dan lemak hewani. Kalau lemak nabati misalnya kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan, kemudian dari kelapa, avokat juga bisa. Kemudian kalau lemak yang hewani itu bisa dari daging, misalnya daging sapi, daging ayam dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ada mineral. Mineral yang kita butuhkan banyak, misalnya kalsium, fosfor. Dari mana sumbernya? Dari makanan yang kita makan, misalnya dari telur, kemudian dari susu dan lain sebagainya. Berikutnya ada yang vitamin. Vitamin ini memang diperlukan oleh tubuh itu dalam jumlah yang lebih sedikit, tetapi kalau tidak ada juga akan mengganggu sistem pencernaan kita. Vitamin apa saja? Ada vitamin A, bisa dari wortel, tomat, kemudian vitamin B bisa dari pekatul, kemudian vitamin C itu bisa dari jeruk, mangga yang sedikit asam ya. Kemudian vitamin D itu bisa dari sinar matahari, kemudian bisa juga kita dapatkan dari sumber makanan yang lain. Kemudian vitamin E itu bisa dari kecambah. Kemudian vitamin K juga bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Untuk tugas kalian adalah yang pertama, sebutkan 3 enzim yang ada di lambung beserta fungsinya. Yang kedua, apa perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Yang ketiga, sebutkan alat-alat pencernaan pada manusia. Yang keempat, sebutkan 3 enzim di usus halus, umumnya di duodenum beserta fungsinya. Yang kelima, sebutkan bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Minimal kalian bisa menyebutkan 2 contoh. Oke anak-anak, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat.